Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Jangan lupa subrek dan like dan aktifkan loncengnya ya. Di sini saat ini kita akan membahas mengenai filterisasi akuarium. Bukannya saya maksud menggurui atau mau menggurui, tapi saya juga sama baru pemula. Namun menurut saya cukup berhasil dalam menjaga air tetap jernih. Nah, ini saya punya akuarium berukuran 50, panjang 50, lebar 30, tinggi 35 ya, diisi dengan ikan yang banyak ya. Sebenarnya ini over tank, diisi dengan 8 Oscar, dan tank matnya itu banyak juga yang mengakibatkan air cepat berkeruh. Tapi bisa kita lihat, alhamdulillah masih bisa bening karena filterisasi yang baik. Nah, ini yang saya akan bahas. Dalam bagi akuarium itu ada beberapa faktor ketika air cepat keruh ya atau berkabut. Yang pertama faktor karena filterisasinya kurang baik, dan yang kedua karena pemberian pakan, yang ketiga itu karena bakteri baiknya emang belum tumbuh. Yang pertama filterisasi. Nah, di sini saya hanya menggunakan box biasa, hanya berukuran 30 cm. Box biasa. Untuk susunan filternya kita lihat yang bawah aja karena sama saja. Susunannya itu yang paling bawah ada bioring ya. Bioring itu tempat tumbuhnya bakteri baik, nanti kita bahas bakteri baik. Dan yang kedua dari bawah ada kapas biasa. Yang ketiga di sini ada arang dari dapur saya. Terus yang terakhir juga ada kapas juga untuk penyaringan kotoran yang kasar. Nah, itu yang sama juga, yang atas juga sama. Yang penting untuk box filterisasi air itu jangan hanya lewat saja. Kalau box kita ini kering ya, nggak ada air yang diam, berarti itu hanya lewat. Nah, itu kurang efektif ya. Jadi biarkan air mengendap terlebih dahulu seperti di sini. Ini air sampai sini ya, tapi mohon maaf tidak jelas, ini air sampai sini ya. Kalau box ini kering, nggak ada air yang sini yang mengendap, berarti itu air hanya lewat saja. Jadi itu kurang maksimal ya, kotoran masih bisa keluar. Nah, jadi si air itu mengendap terlebih dahulu. Sebenarnya ini juga kurang efektif ya, box filter seperti ini kurang efektif, tapi saya yang ada saja. Tapi alhamdulillah masih bisa jernih. Dengan itu ya, catatannya air harus mengendap terlebih dahulu. Nah, yang lebih baik itu filter itu yang berbentuk box filter talang yang memiliki sekat ya. Itu kan sekat pertama, sekat kedua, sekat ketiga sampai sekat terakhir itu ada pengendapan air terlebih dahulu, maka insya Allah akan jernih. Nah, ini saya walaupun tidak menggunakan sekat box talang, tapi saya berusaha untuk air ini supaya mengendap. Saya menggunakan karpet hijau yang suka di masjid, ini karpet dulu. Nah, ini kan penyerapan airnya cukup lama ya, maka di sini mengendap terlebih dahulu. Kalau di sini saya menggunakan karang jahe. Sama ini juga paling bawah menggunakan bioring. Nah, inilah hasilnya. Masih seputar filterisasi yang dalam pemasangan filternya
ya. Harus seperti ini yang terlihat di akuarium saya. Ini ada pompanya dan ini tempat keluar air ya. Di sini sedot air ke atas sampai ke box. Di box diendapkan keluar ke sini, maka air dari sini akan mendorong kotoran ke box ke pompa. Jadi air itu berputar, berotasi. Jadi kotoran-kotoran pun akan terbawa arus lalu disedot. Ya. Itu baiknya ya. Jadi harus berputar. Ada yang kesalahan-kesalahan di akuarium ya. Ada yang pompanya di sini, tempat keluarnya pun sama di sini di atas pompa. Nah, itu yang salah. Jadi air tidak berputar ya, tidak berputar. Jadi kotoran yang di sini masih ada. Maka seperti inilah ya. Mungkin bisa kalian tiru. Ya. Atau yang tanknya gede, panjang 1 meteran. Nah, bisa dibantu pakai WWM, alatnya ada ya, water marker ya. Terus atau kalau WWM-nya mahal, beli lagi pompa 1, simpen di ujung sini. Cuman fungsinya beda untuk membuat arus di bawah. Itu bisa ya. Ya, bisa. Bahkan lebih enak katanya menggunakan pompa lagi untuk WM-nya. Karena kalau WM itu arusnya terlalu deras ya, Tapi kalau menggunakan pompa ini lumayan lah gitu. Itu untuk mendorong kotoran. Nah, itu yang faktor yang pertama, yaitu filterisasi. Yang kedua, pemberian pakan. Pemberian pakan juga kita harus bisa mengontrolnya. Saya sendiri 2 kali sehari, pagi dan sore. Paginya saya menggunakan pelet biasa ya. Sore hari karena ikan saya Oscar ya, predator, menggunakan teri ya, udang rebon yang tentunya cepat sekali kotor menggunakan udang rebon ya. Tapi kadang-kadang juga menggunakan udang segar ya, udang hidup. Jadi yang kedua itu harus ya, pemberian pakan harus dikontrol. Jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu banyak ya. Jangan sampai makanan itu tersisa. Jadi kita atur saja pemberian pakan itu, sekira-kira pakan itu habis seketika gitu ya. Jangan sampai 10 menit 15 menit ada pakan yang masih mengambang. Nah, itu yang membuat kabut, yang membuat kotor air ya. Dan yang faktor yang ketiga itu dari faktor bakteri baik ya, bakteri baik. Nah, tadi ada di filter yang punya saya, di bawahnya ada bioring. Nah, itu tempat tumbuhnya bakteri baik ya, untuk memakan amoniak, untuk memakan racun-racun dari kotoran ikan itu oleh bakteri baik. Nah, bakteri baik biasanya tumbuh di akuarium itu selama 1 bulanan dari awal kita punya akuarium. Dari awal kita ngisi akuarium itu sebulanan. Nah, maka jangan heran ketika kita baru mengawali mempunyai akuarium 1 minggu 2 minggu itu masih keruh ya. Nah, itu mungkin karena bakteri baiknya belum tumbuh ya. Biasanya 1 bulanan. Nah, kalau sudah 1 bulan itu tumbuh, nah maka si air akuarium itu akan terus jernih, semakin jernih. Nah, makanya dalam pengurasannya untuk saya sendiri, untuk saat ini pengurasannya baru hanya 1 minggu sekali. Itu pun kalau nggak kotor ya kadang-kadang 2 minggu sekali gitu kan. Tapi bagi yang awal-awal ya, yang bakterinya belum ada, kadang-kadang dulu saya waktu awal 1 minggu 3 kali ya. Itu 1 minggu 3. Tapi kalau udah lewat 1 bulanan, kita bisa kuras akuarium itu hanya 1 minggu 1 kali ya. Itu pun kurasnya jangan semua. Saya biasanya 70% lah. 70% air dikuras. Nah, itu.
Nah ini punya saya kayaknya sudah tumbuh bakterinya, jadi dalam 1 minggu kuras air 1 kali pun ya jernih ya, tidak usah capek-capek sering nguras. Ataupun kalian yang mau cepet bakteri baiknya tumbuh, ada di toko bakteri starter namanya. Cuman saya belum pernah pakai karena kalau kebanyakan kita ngasih, karena bentuknya ada yang serbuk ya. Kalau kita kebanyakan mengasih bakteri starter ke akuarium kita, malahan berkabut ya, putih. Jadi saya yang alami saja, cuman memang membutuhkan waktu yang lama ya. Itu. Dan yang terakhir, mungkin faktornya juga yang terakhir saya tambahkan untuk menjernihkan akuarium yang terutama isinya ikan-ikan predator seperti saya. Nah, saya tambahkan tank mat yang bisa memakan kotoran atau memakan makanan sisa. Seperti saya di sini tank matnya menggunakan ikan nilem ya. Nah, ikan nilem ini memakan makanan sisa, jadi sisa tidak habis sama si Oscar dimakan oleh tank mat itu. Dan kadang-kadang pun kotoran itu dimakan juga ya, kadang-kadang itu tank mat. Atau mau yang ngasih, ada juga yang ngasih tank matnya menggunakan ikan sapu ya katanya. Terserahlah itu bagaimana yang ada di lingkungan kalian ya. Itu penting juga, karena tank mat itu penting juga ya. Itulah mungkin seputar filterisasi yang saya gunakan, pengalaman saya ya. Saya bukan menggurui ini, karena pengalaman saya cukup efisien, cukup berhasil gitu, dengan box filter yang biasa saja tapi bisa bening. Nah itulah ya. Jadi yang pertama, filterisasinya harus baik, terus pemberian pakan harus bisa mengontrolnya, terus pengurasan air juga, terus tank mat ya. Dan mungkin kalau kalian ingin supaya terlihat lebih bening lagi, backgroundnya bisa satu warna, ada warna hitam ataupun putih. Nah itu bisa membantu air juga terkelihatan bening ya. Kalau saya di sini polos ya. Ya kan lihat yang punya orang backgroundnya itu pinggir bawah, pinggir belakang itu satu warna putih, itu lebih kelihatan jernih lagi. Tapi itu terserah ya, tergantung selera. Itu mungkin yang saya tahu, yang saya praktekkan, pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.